tadi selebaran yang dibuat oleh TV One itu kan, suhu politik sudah mendidih, alih-alih makin gigih, koalisi justru makin ringkih. Berkali ditagih siapa cawapres paling sahih. Lobi sana lobi sini, setelah itu berselisih. Hati-hati dalam memilih, salah tunjuk bisa tersisih. Ini TV One tadi. Politik, emang menarik banget sih politik nih. Elektabilitas Prabowo naik, rupanya juga bikin elektabilitas Partai Gerindra juga ikutan naik. Ketakutan bakal terjungkal, PKS cemas Prabowo unggul 30%. Pendukung Ganjar dan Anies auto pindah haluan. PKS wajarkan Prabowo ungguli Anies 30%, sudah 3 kali ikut Pilpres. Dilansir dari detiknews.com. Buat kita pindah ke lain hati agak susah. Karena kita diikat tadi. Piagam penghargaan isinya kita koalisi perubahan. Inilah yang mempersulit koalisi. Makanya saya mengatakan dari semua calon yang lebih mantap Pak Prabowo. Kenapa? Dia ketua umum partai, dia calonnya. Pada pertemuan capres ada dia. Pada pertemuan ketua partai ada dia. Dia lebih gampang. Yang lain belum tentu. Karena hak dan palu tadi yang 4 itu nggak di tangan dia. PDIP belum tentu, Bang. Belum tentu, palunya nggak di tangan Ganjar. Sudahlah, ini kita udah tahu semua ini, makanya harusnya daripada kita bingung, ya kan nggak jelas kayak gini, libatkan rakyat dari awal, jadwalkan pemilu yang baik, hapus threshold, kita mulai dari nol. Karena kita semua tahu, Pak Prabowo berulang-ulang kali menyampaikan bahwa Mas Ganjar, Mas Anies, itu putra-putra terbaik bangsa. Beliau berdua adalah sahabat-sahabat Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo percaya Mas Anies dan Mas Ganjar itu punya niat yang sama dengan Pak Prabowo untuk memperbaiki bangsa. Nah, ini yang penting. Nah, untuk itu tentu setiap koalisi pasti ada strategi, ada taktik ya untuk akan memutuskan siapa cawapres yang terbaik untuk bisa mendukung kemenangan. Dan tentu Andro, seperti yang disampaikan Bang Fahri, pendaftaran kan masih tanggal 19 Oktober. 18-19 Bang? 19 Oktober. Ini waktu masih panjang dan itu butuh komunikasi. Kalau kami di Gerindra dengan PKB yang percaya bahwa membangun Indonesia harus dilakukan dengan gotong royong, kami terus berkomunikasi saat ini dengan PAN, dengan Golkar, dan juga partai-partai lain termasuk dengan Bang Fahri ya. Oh, PKB udah solid Mas. Nah, dengan PAN dan Golkar kita berharap tentu koalisi kebangkitan Indonesia Raya ini bertambah kekuatannya. Sehingga nanti insya Allah kita bisa memenangkan kontestasi di Pilpres 14 Februari 2024. Jadi sing sabar, ojo kesusu gitu lah. Mugia kapayun, lemur urang urus, kota urang tata, Jawa Barat istimewa. Oke ulah hilap, sim kuring aya nama parantos di Partai Gerindra. Mudah-mudahan pamimpin kuring tiasa jatuh presiden 2024. Sahadeui atuh kibal di Bapak Prabowo Subianto. Salamat tos kada saya dah hatur nuhun. Ketua DPP PKS Mardani Alisera menanggapi survei head-to-head Bacapres Indikator Politik Indonesia (IPI), di mana Prabowo Subianto mengungguli Anies Baswedan dengan selisih 30%. Ia menilai hal itu wajar lantaran ketum Gerindra tersebut sudah mencalonkan diri sebagai presiden sebanyak 3 kali. Bravo Pak Prabowo, wajar Pak Prabowo sudah 3 kali ikut Pilpres. Dan kami sangat bahagia jika maju 3 pasang calon, kata Mardani dikonfirmasi, Selasa tanggal 6 Juni tahun 2023. Mardani mengatakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) siap berkompetisi secara sehat. Ia yakin dukungan ke Anies Baswedan akan membuahkan keberhasilan. Akan ada kontestasi karya dan gagasan. KPP siap berkompetisi dengan paslon lainnya dan yakin menang. Semua putra terbaik bangsa siapapun yang terpilih, ujarnya. Survei terbaru IPI digelar pada 26-30 Mei tahun 2023, melibatkan 1.230 responden yang dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Survei dilakukan melalui panggilan telepon oleh pewawancara yang dilatih. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode random digit dialing (RDD).
RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Adapun margin of error survei tanda kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Para responden ditanyakan, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Ibu, Bapak pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut ini? Hasilnya, Prabowo unggul melawan Ganjar dan Anies Baswedan. Berikut ini simulasi head-to-head-nya. Simulasi 1. Ganjar Pranowo 51%. Anies Baswedan 34,5%. TTTJ 14,4%. Simulasi 2. Prabowo Subianto 56,8%. Anies Baswedan 26,5%. TTTJ 16,7%. Simulasi 3. Prabowo Subianto 50,5%. Ganjar Pranowo 39,3%. TTTJ 10,2%. Adapun warganet memberikan komentar yang beragam. Saya suka Pak Prabowo, lugas berbicara, smart, berwawasan, menjelaskan banyak hal geopolitik, pangan, energi, perang, karena pengalaman orang gak perlu lagi baca teks apa yang disampaikan sangat lugas sangat mempengaruhi pendengarnya. Saya menonton videonya di G20 Bali, dia berbicara langsung depan bule-bule dan mengkritik kapitalis Amerika yang hanya memikirkan untung tidak peduli orang miskin, sebut pasar ibu. Prabowo di Jabar saya yakin capai lebih dari 50% apalagi KDM sudah bergabung ke Gerindra, ucap Ujat Sudrajat. Dengan kinerja yang luar biasa mumpuni ikhlas untuk bangsa rakyat insya Allah suara Prabowo di Jawa Barat sudah pulih kembali balik lagi mendukung Pak PS 08 dengan kisaran 58%, ucap Denny Sujana.